Kalau 30 meter, apakah kemudian aset yang keluar sudah dinyatakan set? Kan Apakah itu sebagai komitmen atau memang agar masyarakat tidak sudah aturannya, bergejolak? Mas? Itu nilainya 105 miliar. Apa betul, Mas? Saudara, saya sekarang berada di area proyek pembangunan pusat pengolahan sampah dan limbah B3 milik Pemprov Jatim di Desa Cendoro, Kecamatan Dawar, Kabupaten Mojokerto. Area ini berada persis di area perhutani dulu dan sekarang sudah diruislak atau sudah menjadi milik dari pengelola proyek ini. Dan kita akan melihat langsung seperti apa tempat pengolahan sampah dan limbah B3 terbesar di Jawa Timur. Bahkan ini akan mengelola bahan-bahan berbahaya dan beracun juga dari beberapa perusahaan termasuk rumah sakit di Jawa Timur. Ini adalah titik dari proses pembangunan sebuah gedung. Di belakang saya sedang ada pengerjaan dan di depan saya ini ada pengerjaan. Para pekerja sedang melakukan aktivitas pembangunan. Dan kita masih melihat ada prosesnya masih belum sempurna, artinya belum 100%. Padahal proyek ini informasinya nilainya cukup besar. Dari Japos Radar Mojokerto, saya Hariris dan ini teman-teman redaksi ada Mas Sofan. Ya. Bersama Mas siapa? Najib. Mas Najib. Iya, Mas Najib. Tadi kita sudah melihat kondisi di depan dan masuk akses ini. Ini adalah proyek pengolahan sampah dan limbah B3 Ya, terbesar di Jawa Timur. Apa betul, Mas? Betul, Mas. Betul. Kalau ngomong luas lahan ini berapa, Mas? Kurang lebih 5 hektar, Mas, ini. Yang kita kerjakan sekarang ini 5 hektar ini hanya mencakup limbah medis saja yang kita kerjakan dulu, Mas. Oke. Nah, posisi Mas Najib di sini sebagai apa? Pelaksana proyek ini? Saya pengawas proyek sini, Mas, dari PT Jatim Maju Jaya, Mas. Dari PT Jatim Maju Jaya. Artinya sebagai pengawas. Pengawas. Kalau ngomong pelaksana siapa, Mas? Pelaksananya dari Pak Umar ini. Oh, Pak Umar. Ya. Iya, saya akan tanya dulu ke Mas Najib ya. Nanti kita giliran ke Mas Umar sebagai pelaksana. Kalau tadi dikatakan bahwa luasnya adalah 5 hektar, tapi informasi kami dapat luas di sini sebenarnya ada 50 hektar. Ya. Apa betul, Mas? Betul, betul, Mas. Yang 45 nanti itu untuk limbah industri, Mas. Limbah B3 industri. Sedangkan yang sampai ke sini ini, sampai berdiri di lahan 5 hektar ini untuk persiapan penampungan limbah medis, Mas. Hanya untuk limbah medis saja. Iya, iya, Mas. Mas, saya akan menanyakan satu persatu titik pembangunan atau pelaksanaan ini. Nah, gedung yang di depan kita ini, baik di sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya ini gedung apa, Mas? Yang sebelah kiri kita ini gedung untuk kontrol timbangan, Mas. Kontrol timbang. Untuk yang sebelah kanan lab dan kantor, Mas.
Ini lab kantor. Lab dan kantor. Ini adalah gedung timbang. Gedung timbang. Terus kemudian di belakang kita itu yang sudah jadi mungkin hampir 90% ya mungkin ya. Hampir 90%. Ada kantoran juga. Yang gedung utama itu untuk insenerator, untuk pembakaran limbah medisnya nanti di dalam, Mas. Lantas layout dari landfill-nya di mana, Mas? Kalau ini kan bisa dikatakan bahwa limbah ini berbahaya begitu Iya, diolah di sini. betul. Itu di mana titiknya? Titiknya paling belakang nanti landfill-nya, Mas. Seluasan 1,2 hektar. Oke. Di kedalaman 9 meter nanti kita buat landfill di belakang, kolam landfillnya di belakang. Ya. Ada informasi bahwa proses atau proyek pembangunan PPSL ini itu nilainya 105 miliar. Apa betul, Mas? Wah, kalau perihal itu bukan wewenang saya jawab dan saya kurang paham, Mas. Saya hanya mengawasi melaksanakan di sini, Mas. Itu. Jadi Mas Najib tidak tahu betul anggarannya berapa? Iya, betul saya. Padahal ini sudah disampaikan oleh Pemprov Jatim ada anggaran 105 miliar. Iya. Apakah mungkin itu untuk kegunaannya pengadaan, Mas? saya juga nggak tahu, Mas. Mungkin untuk pembebasan atau apa. Gitu. Jadi bukan untuk pelaksanaan. Bukan wewenang saya untuk menjawab, Mas. Saya untuk mengawasi. Termasuk pelaksanaan ini bukan wewenang Mas Najib. Wewenang saya mengawasi, hanya mengawasi pekerjaan di sini. Kalau nilai proyeknya mungkin saya kurang paham. Kurang paham. Oke. Mas Najib, diizinkan nggak kita akan melihat seperti apa proses pembangunan? Monggo, bisa saya antarkan. Sambil jalan ya. Ayo. Ruang mesin untuk pembakaran limbah medis. Kita akan masuk. Ya, artinya berarti kondisinya masih kosong, Mas Najib, Mas Umar. Kosong. Ini rencana mau dibuat apa ini? Ini nanti untuk cold storage-nya di sini, Mas. Tahapannya adalah begitu sampah atau limbah B3 masuk, Ya. itu ditimbang dulu. Timbang dulu di depan tadi, terus masuk ke sini ke cold storage, dumping di sini. Nanti ada mesin kita sendiri yang mengantarkan limbah tersebut untuk masuk ke area insinerator. Artinya proses pembangunan ini di luar dari pengadaan mesin. Di luar ya. Di luar. Terus kemudian ada target, Mas, kira-kira pembangunan ini selesai sampai kapan? Insya Allah akhir tahun ini selesai, Mas. Akhir tahun selesai ya? Semua. Oke, kita akan melihat mesinnya. Informasinya sudah terpasang di sebelah sana gedungnya. Itu tadi gedung untuk cold storage. Iya, Mas. Nah, yang sebelah sini? Sebelah sini gedung ini difokuskan untuk material yang mau dimasukkan ke insinerator, Mas. Artinya setelah cold storage material ditaruh sini. Material taruh sini, antri baru dimasukkan ke sana. Dimasukkan ke sana. Mesin insinerator. Tahapan itu ketika semua dinyatakan steril. Betul. Baru kemudian diolah. Itu mesin pengolah seperti apa, Mas? Kalau bisa dijelaskan mesinnya. Mesin insinerator ini adalah mesin pembakar limbah dengan bahan bakar gas dan solar. Jadi limbah medis akan dimasukkan ke mesin insinerator itu dibakar dengan suhu 1800 derajat. Oh, suhunya cukup luar biasa ya. Karena untuk limbah medis ini yang susah dibakar itu adalah jarum suntik, Mas. Jadi jarum suntik ini perlu dibutuhkan suhu yang tinggi untuk meleburkan jarum suntik itu. Nah, di sana sudah terpasang mesin, termasuk ada tabung begitu, terus kemudian ada pembuangan ya, Mas, asap dia. Kita akan mencoba ke sana. Nah, Mas, bisa dijelaskan Mas, alur dari pemanfaatan mesin ini ketika P3 datang atau bahan-bahannya masuk ke mana dulu tahapannya? Tahapannya limbah akan ditaruh di tempat ini, Mas. Ini nanti posisinya di bawah. Oke. Baru dia naik, ditumpahkan ke kotak itu, baru limbah akan bergeser di sini dengan pemanasnya nanti, Mas. Habis dipanaskan, ini pemanasnya. Ini dipanasnya ini. Yang 1800 derajat itu dengan ketika limbah medis nanti sudah lebur, hancur, maka dia akan turun di sini, Mas.
Nah, ini ada sebuah lubang. Mungkin Mas Najib bisa menjelaskan setelah tadi proses awal, kemudian dilebur limbahnya dan masuk ke sini. Ini tempat apa, Mas Najib? Ini tempat pembuangan akhir limbah, Mas. Nanti limbahnya yang sudah hancur lebur itu akan turun di tong itu, Mas. Tong itu bergeser ke arah sini, tong itu akan diangkat, terus limbah itu keluar di situ, Mas. Dalam tong-tong tersebut. Dan tong tersebut akan ditutup dengan tutup yang rapat. Setelah itu dibuang ke landfill, Mas, di belakang. Oh, landfillnya di belakang ya? Di belakang sana. Mas, itu kapasitasnya mampu untuk bahan-bahan kimia seperti apa saja, Mas? Kalau informasi yang lain juga ada informasinya bahwa sampai 200 jenis bahan berbahaya. Apa begitu, Mas? Betul. Betul dengan yang sampai Anda sampaikan benar. Cuma yang di sini hanya fokus untuk limbah medis saja, Mas. Limbah medis saja. Limbah medis saja. Limbah medis saja itu yang termasuk limbah medis ya organ dalam tubuh pasca operasi, jarum suntik, alat infus dan alat medis lainnya, termasuk masker, Mas. Oh, termasuk masker. Itu masuk B3 sebenarnya. Makanya kita kebut pekerjaan ini untuk mengatasi lonjakan material B3 dari medis ini karena adanya COVID kemarin, Mas. Oke. Kita Mas, bisa kita lanjut ke ini tabung besar ini itu apa, Mas? Tabung besar ini cerobong asap, Mas. Cerobong asap. Cerobongnya asap. Ketinggiannya, Mas? Ketinggiannya 30 meter, Mas. Itu sudah sesuai standar pengolahan B3 ya? Sudah, Mas. Dan asap yang keluar nanti bukan langsung dari pembakaran ini masuk langsung dibuang ke atas. Asap nanti akan melalui tabung-tabung ini, Mas. Dan tabung ini ada penyulingnya. Penyulingnya dari air untuk menetralisir asap itu keluar. Jadi asap keluar dari cerobong ini sudah steril, Mas. Jadi ada berapa tabung yang untuk mensterilkan sehingga asap itu sudah keluar? 2 tabung, Mas. 1, 2. Ini tabung besar ini nanti dialirkan ini asapnya baru keluar ke sini, Mas. Keluar ke atas. Artinya proses ini berarti di bawah ini ada sirkulasi atau mungkin peralatan mesin begitu? Bukan di bawah, ini peralatan mesinnya ini, Mas. Muter ini kan di bawah nyamponadi. Itu ada air untuk menetralisir asap tersebut. Jadi asap bukan dari tabung yang ini? Bukan. Ada aliran-aliran ini, Mas. Ya, ini adalah asap yang kemudian dikeluarkan dari pabrik ini, khususnya pengolahan B3. Nah, akan kita tanyakan kepada Mas Najib. Kalau informasinya bahwa ketinggian 30 meter itu sudah sesuai standar. Nah, apakah kemudian aturannya demikian? Nanti kita tanyakan lagi. Dan bagaimana imbas dari asap-asap itu? Apakah yang keluar sudah steril dan kondisinya bisa dinyatakan sehat? Kalau 30 meter, apakah kemudian asap yang keluar sudah dinyatakan sehat, Mas Najib? Sudah bisa dinyatakan sehat karena sudah ada proses penyulingan, Mas. Asap tersebut. Jadi asap tersebut keluar ke sini, masuk penyulingan itu, penyulingan, baru asapnya keluar lepas ke atas, Mas. Artinya yang setelah proses ini kemudian disuling dan baru keluar. Dan itu dinyatakan aman. Dinyatakan aman. Karena ada proses penyulingan sih pakai air murni, air yang kita ambil dari air murni. Mas, mesin ini baru atau memang bekas dan kemudian diperbaiki begitu? Baru, Mas. Baru ya. Didatangkan dari Bandung. Bandung ya? Dari Bandung. Dari Enviro, Mas. Dan itu sudah berdasarkan rekomendasi? Berdasarkan rekomendasi KLHK sudah. KLHK ya? KLHK. Dan itu ada rekomendasinya? Ada. Baru kemudian mesin dipasang? Mesin dipasang. 1 bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu. Oke, Mas. Kan 1 bulan yang lalu baru selesai 1 bulan yang lalu. Baru selesai? Baru selesai. Oke. Proses pemasangannya 4 bulan, Mas. Berarti datang itu dalam bentuk rakitan? Gitu? Dalam bentuk rakitan dari Bandung. Mas, kalau nilai dari mesin ini berapa? Informasi yang Mas Najib dapat? Berapa, Mas? Kita belum paham nih, kan hanya lapangan hanya mengawasi saja, ya. Nilai konkretnya belum tahu. Ya mungkin nanti kita datangkan narasumber yang lain kali kita bisa tanya ke yang bersangkutan atau pihak yang bisa menjelaskan karena masih terbatas untuk menjelaskan nilai anggaran. Oke, kita ke mana lagi, Mas? Mungkin ke landfill atau terakhir ke landfill. Ke landfill. Pembuangan terakhir. Teman-teman, kita ke landfill. Ini adalah tabung atau mesin pengolah dari B3. Kita keluar dari tempat pengolahan tadi dan informasi yang kami dapat dari Mas Najib. Benar nggak, Mas? Cerobongnya memang ada 2. Betul. Ada cerobong asap dan cerobong uap. Iya, Mas. Kalau kita melihat dari luar, kira-kira cerobong asap itu yang mana, Mas? Yang paling tinggi itu, Mas.
Cerobong asap itu yang paling Cerobong asap, tinggi. iya. Itu yang dikeluarkan dari tabung yang besar itu. Yang Atau bukan yang sebelah sebelah kiri tadi, yang sebelah barat. Oke. Sebelah barat. Kemudian yang cerobong uapnya. Cerobong uapnya yang dekat dengan insinerator tadi. Oh, dan itu saling Ya, saling berkaitan ya. Berhubungan. Dan 30 meter sudah bisa dinyatakan layak. Akan layak. Oke. Kita akan berjalan ke tempat landfill istilahnya. Kalau bisa disebut itu ini apa? Limbah cair begitu Mas ya. Dan itu jarak dari titik ini berapa meter Mas ke timur? Ini adalah arah timur. Sekitar lebih Mas. 100 meteran dari wilayah insinerator Mas. Oke, cukup lumayan 100 meter. Artinya bahwa jaraknya adalah seperti lapangan bola begitu Mas Najib. Betul. Ya, sambil jalan. Mas Najib, saya mau tanya. Di 2017, 2018 bahwa masyarakat sempat menolak keberadaan PPS limbah B3 ini. Iya, betul Mas. Nah, itu bisa diceritakan Mas. Apa memang ada sempat penolakan dari masyarakat begitu? Iya. Di waktu yang lalu memang sempat terdengar dan memang ada penolakan dari warga setempat. Mungkin karena kurangnya sosialisasi dari pembangunan ini Mas. Ketika DLH dan pihak Pertama Jatim Lestari ini mensosialisasikan kepada warga bahwasannya pembangunan limbah di sini ini tidak akan berdampak negatif kepada masyarakat. Dalam arti dampak negatif itu tidak menyebabkan polusi kepada masyarakat Mas. Karena pembangunan di sini ini sangat diawasi langsung dengan Kementerian KLHK dan DLH Mas untuk pembangunannya di sini. Dan pembangunan PPSL B3 di wilayah Desa Cendoro ini akan menimbulkan nilai ekonomis atau bermanfaat bagi masyarakat Mas. Karena sejak awal pengerjaan di area sini sudah dituntut untuk pekerja lokal ini 60% Mas. 60% pekerja lokal otomatis. Artinya bahwa pihak sini akan mengakomodir 60% masyarakat 60% untuk dipekerjakan di sini. Untuk dipekerjakan di Apakah sini itu sebagai komitmen atau memang agar masyarakat tidak sudah aturannya bergejolak? Mas dan dituangkan di sudah ada Perjanjian aturan. Gubernur. Dan itu tidak untuk nanti ketika ini sudah beroperasi. Tetapi sekarang pun dalam pengerjaan tenaga kasar, tenaga profesional yang bersifat untuk pembangunan ini kita cakup dari warga setempat Mas. Ya. Dari itu mungkin 70% lah Mas yang bekerja di sini semuanya, dari tingkat keamanan, pekerja kasaran, tukang kuli, sudah banyak orang-orang sini yang bekerja di sini Mas. Semuanya lah, hampir rata-rata 70% Mas. Kita datang bekerja di sini. Yang lainnya pekerja profesional Mas. Ya, saudara, kita sudah berada di titik lokasi landfill begitu ya Mas. Iya betul. Nah, itu kedalamannya informasi yang kami dapat adalah 9 meter. Dan saya kira cukup dalam. Dan kami tidak melihat adanya batasan-batasan yang kemudian kalau orang masuk dan atau mungkin tidak tahu ingin tiba-tiba berenang atau seperti apa, nggak tahu kedalamannya sampai 9 meter. Padahal itu cukup dalam, bisa setara dengan kedalaman Sungai Berantas Mas. Iya betul. Nah Mas Najib, teman-teman bisa lihat ini adalah landfillnya. Kenapa kemudian belum ada batasan Mas? Atau pagar mungkin, karena ini kan cukup membahayakan masyarakat, betul, atau mungkin bahkan pekerja yang tidak tahu, mungkin anak-anak yang atau mencoba bermain di sini. Tidak ada batasan Mas ya? Sebenarnya sudah ada Mas batasan. Nanti ada polis lainnya di luar ring ini. Karena yang sampai berdiri saat ini akan dirubah Mas landfill ini. Karena landfill ini lebarnya kan 40 akan dirubah menjadi 12.000, totalnya 12.000 meter persegi Mas. 12.000 meter persegi. Kalau ngomong ini, lebar kolam sendiri berapa? Lebar kolam sendiri yang sekarang ini Mas. Yang sekarang ini 40 x 40 Mas. 40 kali 40 meter. Dan apa betul Mas kedalamannya 9 meter? Betul, 9 meter Mas. Kenapa harus sampai sedalam itu Mas? Karena dibuat sedalam itu, kolam ini nanti namanya kolam landfill. Ini kolam ini yang akan dipakai untuk pembuangan akhir limbah Mas. Jadi harus dalam. Kenapa harus dalam? Karena pembuatan kolam landfill nanti ini ada banyak lapisan Mas. Ada betonnya, geomembrannya, terus dibeton lagi, terus atasnya di epoksi lagi Mas. Kenapa kita pakai lapisan itu? Dan ketebalan lapisan itu sekitar hampir 3 meteran Mas. Lapisan-lapisan tersebut, karena ketebalan tersebut akan mencegah kebocoran limbah itu untuk
bocor di tanah yang asli Mas, supaya tidak tercemari. Oke. Makanya kita dalam seperti ini. Artinya itu sudah sesuai dengan standar. Sesuai dengan standar Mas. Mas Najib, ini kan ada air. Ada air. Betul. Nah, apakah air ini dari sumber atau seperti apa? Air hujan ini Mas. Air hujan. Air hujan. Oh, air hujan. Artinya bisa menjadi tak ada hujan. Tak ada hujan. Makanya yang sebelah sini belum dikasih batasan ini karena untuk riwa-riwi mobil tangki ini untuk kebutuhan air sementara di sana untuk pembangunan proyek. Penyemprotan yang tadi kita sempat jumpai di sana itu ambil airnya dari sini. Airnya dari sini dimanfaatkan Mas. Iya Mas, ini kan kawasan Dawar Blandung yang kemudian identik bahwa masyarakat di sini ketika membangun itu pondasinya cukup luar biasa dan tanahnya bergerak. Ada nggak kesulitan selama pelaksanaan? Insya Allah tidak ada Mas, karena pelaksanaan di sini sudah benar-benar dihitung dengan cermat. Ketika pembangunan hanggar pun kita pakai paku bumi yang kedalamannya 8 meter Mas, dan itu sudah dilakukan sondir untuk tes tanah Mas. Jadi untuk membangun di sini ini harus ekstra Mas. Dalam arti ekstra itu ya kita harus menyiapkan lahan pekerjaan kita dengan sedetail mungkin supaya di akhirnya nanti tidak terjadi kendala Mas. Karena kita semua sudah memahami kontur tanah di sini, karena rasanya tanah di sini adalah tanah gerak Mas. Oke. Kapan akan beroperasi secara resmi? Insya Allah di akhir tahun Mas. Akhir tahun. Punya target. Untuk membuat jalan ini informasinya cukup sulit sehingga harus mendatangkan oleh pelaksana mendatangkan batu kapur atau limestone yang itu didatangkan dari wilayah Tuban. Apa betul seperti itu dan kendalanya seperti apa? Kita akan menanyakan kepada pihak pengelola dari area ini. Ini adalah alat-alat berat yang tadi kita lihat mungkin sementara berhenti. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Saya Hariris Mas. Bisa menjelaskan ini bersama siapa Sang? Iya, sebelumnya terima kasih buat kunjungan ke sini. Saya Umar Syarifuddin Hafi dari PT Pratama Jatim Lestari. Nah, dari PT Pratama Jatim Lestari kewenangan di sini apa Mas? Saya di sini mengawasi juga melaksanakan pekerjaan terutama jalan sama saluran pembuangan air. Mas Umar, ini adalah proyek yang cukup prestis dan ini bisa dikatakan proyek nasional begitu, karena salah satu pengolah limbah B3 terbesar di Jawa Timur, selain di Bogor. Nah, ada nggak kesulitan-kesulitan dalam proses pelaksanaan? Kalau tadi kami melihat bahwa jalannya pakai ada limestone yang itu harus didatangkan dari Tuban begitu Pak? Iya. Apa betul Mas? Betul. Jadi untuk kesulitan saya rasa relatif ya, karena memang tanah di sini tanah gerak. Jadi sebelum ada lapisan ini, itu kita padatkan dulu tanah aslinya. Jadi seperti yang terlihat di samping ini. Jadi kita vibro dulu, kita padatkan pakai alat berat. Bisa kita mendekat Mas? Ini. Jadi tanah aslinya itu seperti apa kalau di sini? Tanah aslinya ini ada sebagian yang memang untuk sekilas warnanya memang hitam gini. Jadi memang tanah ini Mas, tanah ini memang terlihat keras. Tapi begitu kena air, dicelupkan saja, itu cuman hitungan menit, tidak sampai lama udah jadi lumpur. Dan itu lembek? Iya. Artinya bahwa kalau ini dikerjakan saat hujan, rawan? Ya, rawan sekali. Ketika hujan? Ketika hujan itu kita berhenti Mas untuk safety-nya. Jadi kita lanjut lagi setelah hujan itu reda. Makanya itulah kenapa alasan kita pakai lapisan geotek sebelum adanya perkuatan jalan dengan limestone itu untuk mencegah air dari bawah naik ke atas pada saat pemadatan tanahnya. Ada pekerja yang kemudian seperti ada timbangan gitu di timbangan jalan-jalan raya yang seperti kita ketemui. Kita lihat seperti apa? Apakah memang ada standar khusus untuk menimbang B3 di sini?
Selamat sore, Pak. Iya, Pak. Dengan Pak siapa? Pak Wito. Pak Swito. Pak Swito ini warga sini atau memang didatangkan dari pihak pelaksana, Pak? Ya, saya Surabaya, Pak. Dari Surabaya ya? Khusus untuk membangun ini? Iya. Ini bangunan apa, Pak? Timbangan, Pak. Oh, timbangan. Ya. Standar dari timbangannya memang seperti ini, Mas Umar? Iya Pak, standarnya memang seperti ini. Jadi ini kita bikin jalan naiknya dari, jadi truk itu langsung begitu masuk kita langsung timbang di sini. Oke, timbang ke sana. Iya. Setelah itu baru kita tahu bebannya berapa, dilihat dari kontrol timbangan ini. Kemudian langsung masuk ke pengolahan limbah. Oke, kita lihat satu titik yang di atas sana ada pelaksana atau pemadatan begitu, Mas ya? Itu untuk perataan, Mas. Perataan. Bisa kita lihat sini, Mas? Bisa. Dan tanah yang kita injak ini tanah asli, Mas? Atau Tanah uruk? asli ya. Betul, tanah asli. Teman-teman bisa kita lihat tanah aslinya seperti ini. Dan begitu kena matahari seperti terlihat hijau kayak semen begitu, Mas ya? Iya, memang warna tanah di sini memang kayak gini. Begitu kering memang terlihat sangat keras ya. Tapi begitu kena air langsung lembek. Bisa dijelaskan, Mas, kalau unsur sedikit dari tanah ini? Untuk unsur kadar airnya mungkin sangat terbatas. Kalau itunya saya kurang paham. Oke. Dan ini yang menyulitkan pekerjaan khususnya jalan di sini ya? Iya, bukan maksud menyulitkan, tapi ya memang apa ya, buat kita jadi sedikit tantangan. Ada PR ya? Pekerjaannya. Ya. Kita lihat pengerjaan di sana. Ini aja, Mas. Ini semua tidak tampak ada pepohonan yang beberapa waktu lalu karena sudah resmi dibeli dan perhutani sudah tergantikan tanah di sekitar Bondowoso. Yang informasi kami dapat nilai dari 105 miliar dari Pemprov itu memang untuk Ruislak atau pengadaan tanah pengganti milik perhutani yang 50 hektar digunakan untuk tempat ini. Dan kami melihat di sekitar kita tidak ada tanaman apapun, termasuk tanaman sisa yang mungkin hanya satu tanaman sisa di sana. Nah, kita akan menanyakan ke Mas Umar karena informasi yang kami dapat ada sekitar 7.000 tanaman yang kemarin ditebang. Apa betul, Mas? 7.000 tanaman yang sempat ditebang itu? Untuk itu saya rasa bukan tanggung jawab saya. Oke, Mas, kalau demikian tanah-tanah di atas itu seperti perbukitan itu dimanfaatkan untuk apa sedianya nanti? Untuk kelanjutannya ya. Itu kan untuk area selanjutnya untuk perluasan. Jadi 45 hektar itu. Jadi yang kita kerjakan ini sementara untuk 5 hektar saja. Jadi yang saya tahu memang untuk pekerjaan 5 hektar ini. Termasuk yang di sana belum diketahui nanti manfaatnya untuk apa? Iya, saya masih kurang tahu informasi di sana. Ya, itu tadi teman-teman penelusuran kami terkait proyek pembangunan pusat pengolahan sampah dan limbah B3 di Desa Cendoro, Kabupaten Mojokerto. Tadi ada beberapa narasumber yang kita tanyakan sebagai pelaksana juga dan sebagai pengelola juga. Kita akan menantikan bagaimana sih kelanjutan dari proyek ini dan manfaatnya sejauh mana. Apakah kemudian masih menimbulkan konflik di tengah masyarakat karena B3 ini dinilai cukup berbahaya karena beracun. Kita akan melakukan penelusuran yang lain, nantikan di Jawa Pos Radan Mojokerto dan RMTV.